mendukung orang lain. Dalam perjalanan hidup, kita pasti pernah berada pada titik tertinggi maupun terendah atau berada di antaranya. Hal ini adalah sebuah ritme kehidupan yang wajar dialami oleh setiap jiwa yang memutuskan untuk belajar dan bermain di bumi. Tidak ada orang yang selalu berada di puncak tanpa pernah terjatuh ataupun sebaliknya. Progres atau pertumbuhan hanya terjadi ketika ada fluktuasi atau naik turunnya frekuensi kita. Jadi, kita tidak perlu khawatir ketika dalam menjalani penyembuhan diri, kita merasakan berbagai macam emosi. Untuk tidak terikat dengan emosi kita sendiri, kita harus terlebih dahulu memahaminya. Pemahaman akan emosi yang kita rasakan membutuhkan penerimaan diri yang besar. Artinya, kita berani jujur kepada diri sendiri dan berhenti berpikir bahwa kita adalah seorang korban yang disakiti oleh orang lain maupun dihukum oleh semesta. Pola pikir ini tidak akan membantu kita menyadari cahaya yang berada dalam diri kita. Memahami emosi tidak terjadi secara instan. Kita hanya dapat sedikit demi sedikit merasakan lapisan energi yang lebih halus ini ketika kita ditempa oleh berbagai pelajaran kehidupan. Jika tidak ada orang yang kita ajak berinteraksi, maupun kejadian yang membuat emosi kita mengalami gejolak, maka kita akan terus berada pada kondisi stagnan. Kondisi ini akan membuat kita merasa bosan dan jenuh, karena bagaimana kita melihat kehidupan akan bergantung kepada kondisi kita secara mental, emosional, serta spiritual. Jika kita berada pada pola berulang, maka emosi yang sama akan terus menghantui kita. Inilah mengapa penting bagi kita untuk belajar berdialog dengan diri sebelum kembali berbaur ke tengah-tengah masyarakat ketika kita mengalami kebangkitan spiritual. Kemudian, siapakah yang bisa kita ajak berdiskusi ketika kita ingin menyembuhkan diri dan lebih memahami emosi kita sendiri? Siapakah yang bisa menolong dan memberikan diri kita dukungan? Inilah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang mengalami malam kegelapan jiwa. Mereka berusaha mencari sosok penyelamat, entah kepada konsep twin flame, orang tua, guru spiritual, dan lain sebagainya. Pencarian ini tidak akan pernah mengobati diri kita, karena apa yang kita lakukan adalah perjalanan keluar diri. Padahal, jawaban dari segala pertanyaan yang ada di benak kita berada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan mulai berbenah dan menyemangati diri kita untuk bangkit melakukan transformasi. Bagaimana kita menyemangati diri dapat dengan cara yang begitu bervariasi. Kita dapat melakukan afirmasi diri, di mana kita berbicara positif kepada diri sendiri. Bisa juga dengan cara merawat diri secara fisik, di mana kita fokus kepada kebersihan diri dan tempat kita tinggal, atau dapat juga dengan cara mengatur kembali asupan nutrisi kita sendiri. Menyemangati diri berarti kita menerima, mengobati, serta mencintai diri kita apa adanya. Kita tidak lagi berbicara negatif atau buruk terhadap diri. Ketika kita sudah mulai terbiasa menyemangati diri sendiri, maka kita akan menjadi individu yang lebih percaya diri dan lebih sadar terhadap energi emosional kita sendiri, di mana pada akhirnya hal ini akan terpancar di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melihat orang lain yang pernah berada di posisi terendah, sama seperti kita terdahulu, kita akan merasakan empati, di mana kalimat-kalimat penyemangat secara alami akan kita lontarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ucapan penyemangat, ketika didasari dengan ketulusan dan cinta kasih, akan sangat berarti bagi orang lain, karena apa yang kita ucapkan adalah energi yang juga memancarkan frekuensi. Ketika kita berada pada frekuensi rendah, maka energi yang kita keluarkan melalui ucapan akan bersifat destruktif atau merusak. Namun, ketika kita dipenuhi dengan cinta kasih, maka apa yang kita lontarkan akan menyejukkan bagi orang lain. Inilah salah satu dukungan yang dapat kita berikan kepada orang lain, di mana energi penyembuhan yang kita miliki, kita wujudkan ke bentuk ucapan.